Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la tada' fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Darul Faizin Akhina Fillah Ustaz Lukman beserta pengurus DKM dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan kebersamaan kita di masjid ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah masih berkenankan kepada kita untuk bisa menikmati segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala karunia Allah yang telah dilimpahkan kepada kita semua mudah-mudahan menambah atau meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah istiqomahkan kita dalam senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada edisi Ahad subuh ini, di pekan pertama dalam penanggalan nasional ya, dalam penanggalan nasional ini ada di pekan pertama. Namun untuk jika kita lihat di penanggalan Hijriyah, kita berada di bulan apa ini? Bulan Maulid. Ya, memang ini terkenal dengan nama bulan Maulid ya. Karena di bulan ini beberapa ulama menyebutkan bahwa di bulan ini dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan bulan Maulid. Nama bulannya adalah bulan Rabiul Awal. Tanggal berapa, Pak? Sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang? Tanggal 1-nya kemarin hari Selasa. Berarti sekarang tanggal berapa? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ahad ya. Tanggal 6. Alhamdulillah, pada tanggal 1 Rabiul Awal yang lalu kami mengadakan peringatan Maulid ya. Tapi khusus kaum emak-emak solehah ya, emak-emak solehah. Jadi memang khusus kaum ibu, karena yang mengadakan Umindah Hajah Munirah Arif ya, hari Selasa kemarin. Hari Sabtu kemarin ada Maulid juga di belakang Pasar Cibinong ya, di Masjid Nurul Yakin kalau tidak salah namanya. Nah,
malamnya ada peringatan Maulid juga, nggak jauh dari kita di situ. Jadi memang bulan Rabiul Awal banyak di antara kaum muslimin yang mengadakan peringatan Maulid. Nggak tahu di sini nih, Ustaz Lukman, gimana nih? Insyaallah ya. Oke. Kenapa? Karena itu tadi beberapa ulama memang setelah melakukan penelitian, banyak di antara ulama yang meyakini bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW itu adalah di bulan Rabiul Awal. Meskipun memang terjadi perbedaan di tanggal berapa. Ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal. Ya, macam-macam lah. Ya, karena memang dulu kalau kita lahir dibuatkan KTP ya, jadi identitasnya gitu. Ini di zaman modern saja kadang-kadang KTP-nya nggak jelas. Lahirnya kapan, tulisannya kapan, ya. Ada yang seperti itu. Apalagi di zaman dulu belum tertib administrasi dalam kelahiran ataupun kematian, tanpa ada pencatatan yang resmi, sehingga wajar kalau ada di kalangan para ulama yang berbeda tanggal 9 atau tanggal 12 dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan itu, maka pada tahsin kali ini kita coba membaca beberapa ayat untuk kemudian kita coba tahsin bacaan Al-Quran kita. Dicoba buka surah Al-Anbiya, silahkan, surat ke-21 juz 17. Sudah? Baik. Kalau sudah, ya, dibuka ayatnya, ayat yang ke-92. Oke, silakan dibuka ayatnya, ayat ke-92. Nanti sedikit kita kupas satu ayat saja dari beberapa ayat yang akan kita baca. Baik. Sudah? Mari kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang barakah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Siapa yang ingin mulai baca duluan ayat 92 boleh? Inna hadhihi ya. Agak roh itunya ya, agak dilepas sedikit, lisa'i lepas sedikit saja. Oke, baik, terima kasih. Masya Allah. Baik, kita coba lihat kembali di ayat ke-92. Syukran Ustaz. Nah, ada di beberapa mushaf, di beberapa yang antum pegang mungkin ada beda-beda tulisannya, ada yang berwarna ya dan lain-lain. Nah, kadang yang diberi warna, yang warna-warni Qurannya karena mushafnya itu diawali dengan warna merah di nun tasydid itu ya. Nah, yang berwarna. Kalau yang tidak berwarna ada yang dikasih tanda khusus dan lain-lain gitu. Mengapa? Karena memang ditekankan untuk gunnahnya, maka disebut tajibul gunnah ya, wajib didengung. Nah, tadi sudah dicontohkan dengan baik tuh ya oleh rekan kita. Harus ditahan. Jadi tidak bisa kita bacanya
innaha, tapi innaha, nah, agak ditahan. Begitupun dengan mim tasdid. Dia tidak bisa ummatukum, tapi halus ummatukum, ummatau, seperti itu. Ini namanya tajibul ghannah. Tadi juga sudah dibaca dengan baik di ayat 92. Setelah itu ada wa ana, ya, ada wa ana. Nah, kalau hukum aslinya fathah bertemu dengan alif, ya ini disebut dengan ya huruf mad, maka dibacanya panjang, wa ana, gitu kan. Namun di sini ya, di ayat ini tidak boleh justru dibaca panjang. Jadi alifnya dianggap tidak ada. Wa ana rabbukum. Nah, maka di beberapa mushaf itu ada seperti lingkaran di atas alif, ya. Ada lingkaran alif. Maka lingkaran itu nanti ada dua macam. Ada mustatil, ada mustadir, ya. Sifrun mustadir, ya, ada sifrun mustatil. Jadi ada yang bentuknya elips, ada yang berbentuk bulatan. Nah, di sini intinya adalah alifnya tidak boleh dianggap tidak ada, sehingga tidak boleh panjang di dalam baca ini. Wa ana rabbukum fa'budun. Oke. Kita coba baca sama-sama ayat 92, 2, 3. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Oke. Nah, di sini juga ada ain itu fa'budun. Ya, di ayat 94 juga ada faman ya'mal, ya. Jadi sering kita ingatkan bahwa ain itu ada di tawassut, pertengahan. Jadi tidak ditahan, tidak pula dilepas, tapi tah saja, sedikit saja. Ya. Jadi antara rokhawah dan syiddah. Jadi tawassut, pertengahan antara rokhawah dan syiddah. Jadi ada lam, nun, ain, mim, ra, ya, lin Umar, ya, lam, nun, ain, mim, ra. Nah, huruf-huruf ini kita bacanya pertengahan antara rokhawah dan syiddah, sehingga disebut dengan bainiyah atau tawassut. Faman ya'mal, itu fa'budu lisa'yihi gitu. Jadi tidak boleh lisa'yihi atau lisa'yihi, nah itu kelamaan. Nah, jadi antara dua itu, ya, pertengahan saja. Jadi tidak terlalu dilepas, tidak pula terlalu ditahan. Dia ada di antara keduanya. Oke. Baik, kita coba baca di ayat 94 langsung, 2, 3. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. Baik. Nah, di sini juga banyak huruf ta, wa taqat, katibun. Nah, ada lagi hatta wa futihat, ya, wa futihat, jadi wa futihat. Nah, ini yang disebut dengan hamash, ya, apa Pak namanya? Hamash. Wa futihat, ya, ya'juju, ya, wa futihat. Nah, ini memang harus dibiasakan kita, ya, membaca
hatta dengan hembusan angin hams. Baik. Coba kita baca di ayat 96 sama-sama 2 3. Hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj. Oke, bagus. Saya tadi mau menyimak wahumnya tuh. Karena di sini ada mim sukun ya, bertemu dengan mim juga. Ya, ini disebut dengan idgham mimi atau idgham mutamatsilain karena dua huruf yang sama semisal. Mim ketemu dengan mim. Cara bacanya berbeda dengan mim tasydid. Kalau mim tasydid yang tadi di ayat 92 hurufnya ketika dibaca bibir kita rapat. Ummatukum nah itu rapat. Tapi kalau idgham mutamatsilain atau idgham mimi di sini mimnya tidak boleh dirapatkan tapi agak dibuka sedikit. Wahum min. Jadi tidak boleh wahum min, tidak. Karena dia mimnya yang pertama maci, yang kedua hidup ya, idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Ya. Boleh diulang dari wahum min 1 2 3. Kulli hadabi yansilun. Nah, yang terakhir ketika kita baca pastikan semua huruf keluar di makhrajnya masing-masing. Jadi ada yang lisani, ada yang jaufi, ya, ada yang halqi, ya, ada yang khayshumi. Khayshumi yang mana? Mim tasdid dan nun tasdid. Sudah otomatis tidak bisa. Kalau kita pencet hidung kita, nggak bakal keluar tuh. Nggak akan keluar. Tapi selain itu bisa keluar. Ya. Hadhihi keluar. Ya. Wa ada rabbukum keluar. Nah, jangan sampai kemudian semua bacaan kita menjadi khayshum, ya, menjadi keluar dari hidung, jadi dengung semuanya. Nah, gitu. Coba. Hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj. Coba sambil ditutup hidungnya. Kita tes coba. Keluar enggak dari hidung? Kalau keluar dari hidung berarti belum tepat makhrajnya. Coba 1 2 3. Oke, nah begitu memang. Jadi kadang ada yang bacanya hatta idza. Jadi hidung tuh sebenarnya. Enak sih dengerannya enak. Idza futihat ya'juj wa ma'juj. Itu ain jadi hamzah jadi ain kadang ya. Jadi Al-Qur'an. Kadang ada yang ngomong gitu. Kita harus membaca Al-Qur'an, bukan Al-Qur'an. Ini ain, harusnya hamzah. Ya. Jadi ada yang keluarnya dari hidung bacaannya agar supaya terdengar lebih enak. Nah, tapi enak sih enak, tapi tidak tepat dalam makhrajnya. Baik. Kita sambung ayat 97. Boleh? Silakan yang mau baca.
Boleh qalqalahnya ditampakkan waqa, waqa, ab, 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 pantulan saja, ab, aq. Ditahan sedikit, kunna. Naknya panjang. Disamarkan wa kullu tanpa dipantulkan, maaf, jadi bukan hus tapi husna, husna. Baik, syukran. Alhamdulillah. Baik, nah dari ayat yang tadi kita baca, ya kita simak. Ada tadi ya huruf-huruf yang mati ya, yang disukunkan. Nah, dan membacanya memang berbeda-beda. Ada yang dipantulkan, ada yang dihameskan, ya. Ada yang dirohwahkan, ya memang tergantung huruf-huruf, karena huruf itu memiliki banyak sifat ya. Huruf itu banyak, jadi satu huruf ada 4 sifat, ada yang 5 sifat, ada yang 6 sifat. Nah, untuk qaf salah satu sifatnya adalah tadi apa? Qalqalah. Inti dari qalqalah sebenarnya adalah pantulan ya. Jadi bukan diucapkan. Kadang ada di luar sana yang baca qalqalah itu disebutkan hurufnya sehingga terlalu nyata menyebutnya. Jadi harusnya hanya pantulan saja. Jadi ada yang baca begini, waqa, waqa, tara, waqa, tara. Nah, itu terlalu disebutkan. Jadi qa disebutkan qa. Yang benar adalah hanya pantulan saja. Ada yang ke biasanya tuh waqa, 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 waqa. Nah, itu kan pantulan saja, bukan waqa. Nah, tidak. Tapi waqa. Jangan sampai hilang semuanya. Waqtaraba. Itu kan jadi hilang qalqalahnya. Jadi waqtaraba. Jadi tidak dibaca secara jelas dan tidak juga boleh dihilangkan. Jadi hanya pantulan saja. Waqa, 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 waqa. Nah, makanya ada yang bacanya ke, jadi ke, waqa. Nah, ya, waqa.
Ada yang bacanya ke fathah waq waq. Dan yang tidak boleh adalah dihilangkan waq waq atau absar absar. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus ada pantulannya. Absar absar. Nah, begitu. Jadi waqtaraba ab kan otomatis keluar tuh karena ditutup pas keluar pantulan ab begitu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, selain huruf-huruf yang memiliki sifat qalqalah itu ya, ada ba, jim, dal ya, biasanya singkatnya baju di toko ya, ba, fa, qaf. Selain huruf ini tidak boleh ada yang mantul. Nah, kadang sering tuh kita dengar ada yang jadi imam baca Al-Fatihah, bacanya gimana tuh? Ana amta ya. Ana amta. Nah, tidak. Alham nah, tidak. Karena lam, nun, mim itu bukan huruf qalqalah. Jadi tidak boleh alham tidak boleh. Karena lam itu tawassut. Alham bukan qalqalah. An'amta gitu. Begitu ya. Nah. Baik, coba kita baca sama-sama ayat 97 2 3. Waqa 1 2 3. Wa'dul syakhisatun Oke. Terus ya wailana Oke. Nah, di ayat ke-99 ini ada harus siap napas panjang nih, karena ada dua bacaan mad wajib muttasil. Jadi lau kana haula. Nah, itu yang satu ya. Bacaannya sama-sama berapa? 4 sampai 5 harakat ya. Haula. Nah, yang disebut dengan 4 atau 5, kalau yang ha-nya 4 maka la-nya juga 4 ya. Jadi kalau yang ha-nya 5 maka la-nya juga 5. Jadi haula. Nah, begitu. Coba kita baca sama-sama 2 3. Lau kana haula'i an. Oke, terus sama juga di ayat 101 ada ulaika. Nah, tadi sudah pas tuh. Jadi kalau berhentinya di lahum minnal husna, boleh nggak? Ya, tapi kalau kehabisan napas gitu kan, intinya gitu. Kenapa? Karena di sini ada waqaf lam alif, la waqfa fihi. Ya, tidak boleh berhenti di situ. Oh, kalau kehabisan napas gimana nih? Pas-pasan di sini. Diulang sedikit. Ya. Maka kalau dibaca sambung, dia hukumnya menjadi mad jaiz munfasil. Mad jaiz
munfasil, yang bacaannya menurut Syatibiyah sama dengan mad wajib muttasil. Jadi dibacanya 4 atau 5 harokat. Nah, coba kita, karena ha dan la-nya tadi kita baca 5 harokat, maka husna ulaika pun dibaca 5 harokat. Ini yang disebut dengan tartil. Jadi konsisten. Kalau tadi di awal bacanya 4 harokat, maka 4 harokat terus setiap ketemu mad jaiz atau mad wajib. Kalau di awal 5 harokat, 5 harokat terus. Nah, tadi kita sudah 5 harokat, sekarang ke 5 harokat juga. Ya, jadi bacanya mindal husna ula. Nah, begitu. Oke. Coba kita baca dari 101 innalladzi 2 3. Oke, baik. Boleh disambung 103-nya. La yahzunhum. Siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. La yahzunhumul faza'ul akbar wa tatalaqqahumul malaikah hadza yawmukumul ladzi kuntum tu'adun. Boleh dimantepin lagi kafnya. Yaumuku ku alladzi ku. Banyak kaf nih, banyak kaf ya. Dari hadza boleh diulang sedikit. Hadza yawmukumul ladzi kuntum tu'adun. Yawma natwis samaa'a katayyis sijilli lil kutub Ku ka katai lil kutub. kutub Oke. kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'diz zikri annal arda yarithuha 'ibadiyas salihun. Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin. Qa qa liqau qa liqau. Liqaumin 'abidin. Oke, syukran. Insyaallah. Baik. Nah, kembali tadi banyak huruf kaf di ayat yang tadi dibaca ya. Dari mulai ayat 102 ada yaumaku malaika kuntum katai lil kutub kama. Memang mengucap kakiku ya, karena kita terbiasa orang Indonesia ya, kakak ya, kakak mau kemana. Maka untuk makhraj dalam pengucapan ayat-ayat Al-Quran harus merujuk kepada lahjahnya orang Arab ya, dengan ada hamsnya. Ada apa namanya? Hamsnya. Inna kunna walaqad katabna ya ba'da dzikri gitu.
Boleh coba sama-sama kita baca di 105 langsung. Walaqad 2 3. Baik. Terakhir, siapa yang ingin pemungkas sampai ayat terakhir nih baca? Ada tasdidnya illa rahmatan lil alamin. Qul innama yu-nya panjang. Yuha. Qul innama yu-nya panjang. Yuha. Qul innama tahannya ya-nya ilayya ila panjang. Nah, la-nya yang panjang, wa-nya yang panjang. Ilahu. Tahan sedikit boleh. Antum panjang sedikit. Alanya cukup 2 harokat. Ala sawa. Aqari. Agak panjang sih. Tu'adu. Ra-nya pendek. Jahra minan. Kau disambung. Kau liwa. Oke, jadi ujungnya tidak perlu dipanjangkan. Kau liwa ya lamuma. Nah, jadi pendek. Boleh diulang dari wa ya lamuma gitu. Wa ya'lamu ma ta'tun. Wa in jelas bacanya jadi izhar. Mata'un ya, tanpa tasydid ya. Ila oke. Nah, tasydidnya haqqa. Wa rabbuna talsifun. Oke, talsifun.
Syikran. Baik. Nah, ada dua yang kita bahas sedikit dari ayat 109 itu ada waqaf di situ, ada qaf lam ya, al waqfu aula. Fa in tawallaw faqul adzantukum ala sawa. Nah, itu berhenti kan? Ya. Ini hukumnya spesial, namanya mad muttasil arid namanya. Namanya apa? Muttasil arid. Nah, jadi bukan mad arid lisukun. Kalau mad arid lisukun ya, kalau muslimun misalkan seperti itu, muslimun. Nah, itu kan paling dibacanya 2 harokat. Tapi kalau sawa, karena ini muttasil arid, maka aridnya itu kita bacanya harus lebih, ya, tidak boleh kurang dari hukum bacaan aslinya. Kan ini hukum bacaan aslinya adalah mad wajib muttasil kan gitu. Yang tadi sama kayak ulaika gitu kan, 5 harokat misalkan, kita ambilnya yang 5 harokat, maka kita harus berhentinya juga 5 harokat. Ala sawa. Tidak boleh dibaca seperti mad arid sukun biasa, ala sawa. Nah, tapi minimalnya 4 harokat, maksimalnya 5 harokat. Nah, ini namanya mad apa? Muttasil arid, karena aslinya adalah mad wajib muttasil. Karena dia di akhir jadi muttasil arid. Yang kedua adalah dalam ayat yang terakhir 112. Nah, ini karena waqaf juga. Qala rabbihkum bil haqq. Agak ditahan. Dia qalqalah spesial. Jadi tidak boleh hajsal qalqalah. Jadi bukan bil haqq, tidak. Tapi dia karena tasydid di akhir, maka qalqalahnya harus lebih besar. Maka disebutnya qalqalah akbar. Apa namanya? Qalqalah akbar. Jadi ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra. Nah, yang ini akbar. Kenapa? Karena di akhirnya ada tasydid. Rabbihkum bil haqq. Nah, ditahan sedikit. Bil haqq. Sama seperti al-masad ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi ditahan sedikit, tidak. Nah, ayat setelahnya kan tidak ada tasdid, maka langsung tuh. Ba'alna anhu maluhu wa ma kasaba. Nah, wa ma kasaba. Langsung. Kalau yang tadi watab. Kenapa? Karena ada tasdid. Sama di sini juga. Baik, coba kita baca sama-sama ayat 112. 2, 3. Qala rabbih. Baik. Wa rabbuna ar-rah. Baik, alhamdulillah. Nah, yang kita ingin kupas maknanya, mari sama-sama kita lihat kembali di ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa artinya itu? Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mengutus engkau, kanya kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan untuk menjadi apa? Rahmatan lil alam. Masya Allah. Jadi ini bulan Maulid nih, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ayat ini sering dikupas oleh guru-guru kita, bahkan oleh qari sering dibacakan ayat-ayat ini, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bukan sembarang manusia,
tapi memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin. Ya, kalau bicara alamin berarti bukan hanya manusia tapi juga makhluk-makhluk Allah di alam semesta. Masya Allah. Maka mudah-mudahan kita mampu untuk menteladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai sekarang nih kita maka ada apa tuh? Himbauan kita harus menjadi umat yang membawa agama Islam dengan rahmatan lil alamin. Maksudnya rahmatan lil alamin adalah ya memang tidak pilih-pilih kasih bahasanya gitu ya. Sekalipun mungkin kita berbeda dalam suku, agama dan lain-lain, tapi ya kita harus menjaga nilai-nilai keislaman kepada siapapun. Jadi harus berbuat adil di situ. Karena makna rahmatan lil alamin, wah beraneka ragam para alim ulama ya menafsirkannya. Ya, begitu. Nah, ini tidak mungkin saya kupas seluruhnya karena memang tema kita bukan tafsir tapi tahsin Al-Qur'an. Nanti kapan waktu kita bisa bahas lebih lanjut apa penafsiran dari ayat ini 107. Baik, mungkin ada pertanyaan, silahkan kaitannya dengan tajwid atau ulumul Quran ya, atau yang lainnya silahkan sambil syuruk ya sedikit lagi. Nyambung yang 107 ini, kalau ini kan artinya kan apa sih? Gimana rahmatan lil alamin? Tapi saya sih bukan bertanya artinya kondisi prihatin aja gitu dengan umat Islam sendiri gitu kan, yang seolah-olah ada satu kelompok yang memposisikan paling benar gitu. Padahal terkait misalkan maulid, tahlilan gitu kan, kalaupun dia tidak melaksanakan, harusnya kan tidak memvonis orang lain yang melaksanakan gitu kan. Nah sekarang kondisinya kan apalagi medsos ini sangat terbuka gitu, jadi seolah-olah kita yang tadinya nggak menanggapi gitu terus dijelin gitu dengan hal kayak gitu. Kita juga mungkin kalau saya pribadi ya udah saya menjalankan karena saya yakin gitu kan, karena juga kita menjalankan nggak semata-mata kita berdiri sendiri, artinya kan ada alur dari mungkin yang ulama yang terdahulu. Ini gimana? Baik. Terima kasih. Syukran. Nah, memang pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sering diungkap di berbagai tempat terkait dengan peringatan Maulid dan lain-lain. Ada pro kontra di situ. Saya pernah membaca karya Syekh Said Ramadan Al-Buti ketika beliau bisa mungkin berdebat gitu. Tapi hebatnya kalau ulama itu berdebat dengan karya ya. Dengan apa? Karya. Jadi mengeluarkan kitab gitu. Ya. Seperti dulu sebelumnya ada perdebatan terkait dengan hukum filsafat begitu. Ya, antara Syekh Ibn Rushd dengan Syekh Imam Al-Ghazali misalkan. Nah, kalau dalam hal ini antara Syekh Said Ramadan Al-Buti dengan Syekh Nasiruddin Albani. Nah, saya sampai baca itu, ya. Antara kedua ulama besar ini berbeda pendapat terkait dengan ibadah-ibadah yang tadi disebutkan, termasuk di dalamnya Maulid. Nah, kalau bagi saya ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda dalam masalah furu'iyah, dalam masalah khilafiyah, itu harus mengedepankan toleransi. Ya, bagaimana mungkin kita selalu digaungkan untuk toleransi antar umat beragama? Kita harus toleransi dengan orang yang non muslim, yang kafir, yang beragama selain Islam. Sementara di sisi lain kita sesama kaum muslimin sering menjatuhkan di mimbarnya masing-masing. Ini kan bahaya, ya, menyalah-nyalahkan dan seterusnya. Maka kita harus rangkul semua, baik yang sama dengan kita atau yang beda dengan kita, khususnya dalam masalah furu'iyah, Pak.
Masalah furu harus benar-benar toleransi. Lain misalkan kalau kita sudah berbeda dalam masalah usuliyah. Misalkan ada orang yang mengaku muslim tapi mengatakan sholat tidak wajib. Nah ini kan problem. Boleh itu kita debat sampai akar-akarnya lah gitu. Ya karena itu sudah jelas sesatnya. Tapi kalau hanya beda, yang satu subuh kunut, yang satu tidak, ya harusnya yang makmum ngikut imam kan gitu. Prinsipnya gitu Pak. Jadi ini ada imam nih, tadi imamnya kan pakai kunut, ya imamnya pakai kunut, harusnya makmum ya ikut kunut. Sementara ada di antara sahabat-sahabat kita yang tidak mau kunut lalu tidak mau angkat tangannya. Ya nggak salah sih, secara fikih itu tidak salah, silahkan saja. Tapi para alim ulama mengatakan lebih baik lagi kalau meskipun antum beda mazhab, karena yang kunut ini adalah mazhab Syafi'i, yang tidak kunut ini adalah mazhab Hanafi atau Hambali atau Maliki, maka harusnya ikut tetap kunut, ikut tetap angkat tangannya gitu. Ya meskipun kalau tidak angkat tangan tetap sah gitu secara fikih. Tapi ulama mengatakan lebih baik angkat tangannya, ikut. Kenapa? Ju'ilal imam liyu'tama bihi. Dia ditunjuk sebagai imam, pemimpin untuk diikuti. Gitu ya Pak ya. Nah berkaitan dengan maulid, ini kan kita punya imam juga nih di Masjid Darul Faizin. Siapa? Ketua DKM, ketua yayasan. Kebijakannya apa? Kebijakannya masjid ini mengadakan maulid. Maka jamaahnya ya harus ikut pengurus DKL-nya, jangan kemudian berbantah-bantahan di situ. Nah, jadi bagaimana imamnya sebenarnya? Bagaimana? Maka ada masjid-masjid yang kebetulan pengurus DKM-nya ya dipimpin oleh pemimpin yang mengatakan atau berpendapat bahwa maulidan itu tidak perlu diadakan, lalu masjidnya tidak mengadakan, maka jamaahnya jangan protes gitu. Jangan protes. Jangan jamaahnya demo misalkan, wah maulidan ya. Ini kan masalah furu'iyahan gitu. Ya biarkan, karena pengurus masjidnya punya pendapat yang seperti itu, ya sudah. Nah masjid kita pengurusnya meyakini bahwa maulidan itu boleh, ya sudah adakan. Jangan ada yang demo misalkan maulid bid'ah, enggak perlu gitu lah ya. Jadi gimana imam sebenarnya? Gimana apa? Imamnya. Maka di Masjidil Haram itu tidak pakai kunut ya imamnya, karena mazhabnya Hambali di sana. Dulu sebelum 126 ya mazhabnya Maliki. Bahkan sebelum itu sholatnya masing-masing dengan mazhab masing-masing. Jadi ya ini bagian dari dinamika. Dinamika kita berislam. Maka mudah-mudahan ada yang kita harus fanatik betul, tapi di sisi lain ada yang kita harus toleransi di situ, ngerem dikit. Fanatik betul misalkan kita harus meyakini Islam adalah agama yang paling benar. Ini harus fanatik kita di situ. Kenapa? Kalau kita tidak fanatik di situ, maka akan bergeser. Kita mengakui ada agama lain yang benar. Kita selaku muslim, saya bicara ini di masjid dan ini di depan saya banyak orang-orang muslim semua, maka saya berani katakan Islam itu adalah agama yang paling benar. Begitu. Itu prinsip, Pak. Itu harus fanatik kita di situ. Nah, ini kaitannya dengan ketauhidan. Karena kalau tidak fanatik di situ, maka kita akan mengakui bahwa ada agama lain yang benar, ada Tuhan lain yang benar. Padahal prinsip kita la ilaha illallah. Itu kita harus fanatik di situ. Tapi kalau dalam masalah maulid kita jangan terlalu fanatik. Jangan sampai pokoknya harus maulidan. Kalau enggak maulidan dosa. Ya enggak, kan enggak. Gitu. Gitu ya, Pak ya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Baik.
Baik. Mana ada yang perlu ada saya kebetulan yang Ustaz tidak perlu. Maka saya perlu. Kunut. Baik. Terima kasih. Nah, kunut itu kan bagian dari sunnah Pak sebenarnya. Sunut itu hukumnya sunnah. Artinya tidak sampai membatalkan sholat. Ya, tidak sampai membuat sholat itu tidak sah gitu. Nah, jadi dalam sholat itu ada rukun sholat ya, yang jumlahnya 13 itu, ada min sunanis sholat, ada sunnah dalam sholat. Di antaranya duduk sebentar sebelum bangun. Nah, itu duduk sebentar sebelum bangun. Nah, karena ini adalah yang sunnah, maka saya bicara kronologinya dulu. Kenapa disebut sunnah? Kenapa? Karena kadang-kadang Rasulullah melakukan, kadang Rasulullah tidak melakukan. Itu yang kenapa kemudian menjadi sunnah. Ya, sehingga bisa jadi saya kemungkinan hari ini tidak kunut, ya, di dalam rakaat kedua, karena di rakaat pertama tadi sudah kunut. Bisa jadi besok saya kunutnya 2 kali, gitu. Karena yang pertama tadi dipimpin oleh imam, karena saya terlambat, maka saya kunut lagi di rakaat kedua. Dan itu dua-duanya boleh, karena ini sunnah. Maksudnya begini, kalau yang ditinggalkan adalah perkara wajib, maka dia harus mengulang sholatnya, gitu ya Pak ya. Contoh misalkan, apa yang wajib? Yang wajib adalah kita sholatnya 2 rakaat misalkan. Kita sholatnya 2 rakaat. Ini kan wajib Pak. Dia baru 1 rakaat, lalu salam, kemudian ngobrol kesana kemari dan lain-lain. Tiba-tiba diingatkan, bang tadi baru 1 rakaat. Karena sudah ngobrol maka dia harus mengulang dari awal. Kalau baru assalamualaikum lalu diingatkan, bang tadi baru baru 1 rakaat, langsung dia berdiri nambahin 1 rakaat. Kenapa harus? Karena yang ditinggalkan adalah perkara wajib, rukun, gitu ya Pak ya. Tapi kalau perkara sunnah ya, yang dia tinggalkan mungkin karena lupa ya, Gus-Nusan kita mungkin, wah Ustaz Zain nih kagak kunut di rakaat kedua, lupa nih jangan-jangan. Karena rakaat pertama sudah kunut, sudah istighfar saja cukup. Sebagian ulama mengatakan begitu. Kenapa? Karena dia bagian dari sunnah, tidak perlu mengulang salatnya, gitu ya Pak ya. Nah, karena ingat, kenapa misalkan dalam wudu ada yang kumur-kumur ya, ada yang tidak kumur. Kenapa? Karena ini perkara sunnah. Namun ketika kita tinggalkan kumur-kumur, maka wudu kita tetap sah. Lain misalkan kalau yang ditinggalkan mengusap kepala, lagi wudu tiba-tiba selesai lupa mengusap kepala, lah itu wudunya tidak sah, harus ulang, gitu ya Pak ya. Jadi kita harus bedakan antara yang sunnah dengan yang wajib. Imam Syafi'i tetap mengatakan kunut itu sunnah Pak. Imam Syafi'i tetap mengatakan kunut itu tidak wajib, tapi sunnah. Maka kita laksanakan kunutnya di masjid itu. Hanya saja yang membedakan antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i, kalau Imam Malik tanpa kunut, tanpa sujud syahwi. Tapi kalau Imam Syafi'i tanpa kunut karena lupa ya, lalu kemudian ditutup dengan sujud syahwi. Bagaimana kalau sudah selesai sholatnya? Pak Dadang, kan kita mazhab Syafi'i, iya. Kok tadi imam mimpin nggak kunut? Astagfirullahaladzim, gitu aja udah. Tidak perlu mengulang subuhnya, gitu. Oke Pak ya? Baik, saya kira kita cukupkan dulu ya kajian kita pada Ahad kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.